Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min kulli su'in min a'udhu bi sayyidina wa nabiyina Muhammadin syafina wa rasulina sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Allahi wa ibadihi wa ashabihi al-kiram majlisun naruhi. Sayyidina Hasan wa Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Syekh Muhammad bin Karim As-Sunnah Syekh Muhammad As-Sunnah Al-Bandari Syekh Muhammad Ashkur Anwar Al-Sunnah Al-Bandari Syekh Muhammad Zain bin Abdullah Al-Bandari Wa Syekhina Mu'alimina Mu'alimina Mu'ahatina Mu'ahatina Jirana Al-Fa'alina Wa Rahadina Ikhwanina Muslimina Muslimat Wa Mu'mina Mu'minat Annahu Qaniyat wa Syamir Rahmah Al-Maghfirah ويعين علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وأقناتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدنيا والآخرة وأنه يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية على هذه النية وعلى كل ما نوى سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. يا اللهم صل وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membahas tentang bab mandi wajib. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib
masjid bersolat taqwa yang dimuliakan Allah. Tidak terasa kita pada malam hari ini berada pertengahan, ya, pertengahan bulan Rajab. 15 lama ya. Berarti 15 hari lagi Rajab ini akan berlalu meninggalkan kita. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan yang dimaksudkan dengan wudu dikala hendak makan, minum, atau tidur hanya untuk meringankan hadas saja. Karena wudunya itu batal karena hadasnya. Jadi ketika kita sedang junub lalu kita hendak makan misalnya atau minum, maka kita disunatkan untuk berwudu. Nah, wudu itu tadi untuk meringankan hadas saja, oleh sebab tujuannya. Karena kita kan wudu itu hanya hadas kecil, sedangkan junub tadi hadas besar, ya. Jadi tujuan wudu itu hanya untuk meringankan hadas saja. Karena disini wudunya itu batal karena hadasnya hadas besar. Jadi untuk meringankan hadas besar itu harus mandi, ya. Cuman kalau kita sedang junub tadi, ya, kita sedang junub, misalnya hendak makan, misalnya hari puasa, ya kan, puasaan misalnya belum mandi misalnya, kalau hendak bersahur, makan berada, sahur, minum segala macam, nah itu disunatkan berwudu. Sunat berwudu, sunat ya, untuk meringankan hadas tadi. Amun mandi bagus lagi, ya, mandi bagus lagi. Itu mengangkat hadas yang junub tadi, ya. Andainya misalnya dingin, nanti masih dingin badan, karena mau mandi, dulu ya. Kena ada orang subuhnya mandi bisa. Dan yang dimaksudkan dengan wudu dikala hendak melakukan sanggama ialah untuk memulihkan kesegaran tubuh, untuk melakukan sanggama kembali. Nah, itu tujuannya. Jadi bawa wudu untuk memulihkan kesegaran tubuh sendiri. Maka wudunya tidak batal karena hadas. Masalah ini dijadikan orang menjadi teka-teki yang katanya wudu kami tidak batal karena hadas. Wudu yang seperti ini sama dengan wudu yang diperbaharui. Oleh karena itu,
tidak diperlukan niat seperti yang diperlukan dalam wudhu yang lain. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Tuhfah dan Hasyiah Said Umar ya. Sunnah di dalam mandi tidak meminta bantuan kepada orang lain dan tidak menyapu air dari tubuh seperti juga dalam wudhu. Sunnah di dalam mandi wajib adalah tidak meminta bantuan kepada orang lain dan tidak menyapu air dari tubuh seperti juga dalam wudhu. Ini sunnah daerah. Tapi kalau kebiasaan kita setiap habis mandi itu ya kan, kada kawa kada pakai handuk, pasti sudah ya kan memakai handuk mengarenakan air yang ada di badan ya kan. Padahal sunnah jangan di air dari jangan dikarenakan ya kan, tidak menyapu air dari tubuh seperti juga kalau kita sedang wudhu. Habis berwudhu jangan pakai handuk ya kan. Ada nyaman di atas nama ya kan, kalau dilap dengan handuk atau dengan tisu. Padahal air itu tadi seiring air itu kering, maka dosa-dosa kita itu ya kan di situ berguguran. Nah tapi karena kebiasaan lah nabi membuang, sudah terbiasa lah itu. Setiap kali itu kalau menyapu dengan handuk ya dikarenakan mohon dengan handuk atau dengan tisu, kebiasaan sudah begitu. Padahal yang sunnahnya ya kan, ketika kita wudhu atau mandi dari sunnah jangan handuk ya kan, sakaring-karingnya di awak air tadi. Itu panggil sunnahnya dong. Dan sunnah sesudah mandi membaca zikir dan doa seperti doa yang dibaca sesudah berwudu. Dan sunnah sesudah mandi wajib membaca zikir dan doa seperti doa yang dibaca sesudah wudu. Ya. Apa doa sesudah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Doa setelah selesai wudu. Nah, kedua nanti jangan sunat membaca zikir doa yang seperti selesai berwudu. Tidak disunatkan memperbaharui mandi karena tidak pernah diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
tidak disunatkan memperbaharui mandi karena tidak pernah diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amun wudu, ada ya kan memperbaharui wudu. Kalau mandi, kada sunat memperbaharui. Kalau berwudu, sunat memperbaharui. Artinya memperbaharui itu wudu yang dahulu tadi belum batal, masih kada batal. Cuman wudu lagi, ya kan? Itu memperbaharui wudu kan? Memperbaharui. Atau misalnya memperbaharui iktikaf setelah masuk masjid dari sudah banyak iktikaf, ya kan? Diperbaharui lagi, itu memperbaharui karena banyak pulang. Nah, itu memperbaharui. Nah, kalau mandi itu tidak sunat memperbaharui. Ya, kalau misalnya sudah mandi pulang, ya kan memperbaharui mandi dan itu kan disunatkan. Dan tidak disunatkan memperbaharui tayamum. Memperbaharui tayamum berbeda dengan wudu, disunatkan memperbaharuinya. Kalau tayamum karena disunatkan memperbaharui, ya kan? Karena tayamum ini sekali tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Tapi kalau jamak boleh bergabung. Sekali tayamum dua waktu, tapi jamak. Nah, jamak sholat, jamak kosor. Satu kali tayamum itu boleh. Tapi kalau yang biasa habis tayamum, ya kalau sholat fardu selesai sudahnya. Karena kalau ini sholat fardu yang lain, itu tayamum. Tapi kalau untuk sholat sunat, itu boleh beberapa kali sholat sunat satu tayamum. Berbeda dengan wudu, ya kalau wudu berapa kali ya sholat fardu malah jadi masalah. Karena kekuatan tayamum ini dibandingkan dengan wudu itu kurang kuat, ya, kurang kuat lama, bayar. Habis waktunya, durasinya. Sekalipun wudu orang yang memakai sepatu dan wudu yang disempurnakan dengan tayamum karena luka, sekalipun wudu orang yang memakai sepatu dan wudu orang yang disempurnakan dengan tayamum karena luka. Ini orang yang berwudu, ya berwudu lalu inya memakai sepatu
Udah kita tuh kok sepatunya itu kalau dikacaunya, kalau lepasnya langsung di sapunya dari atas, ya, sapunya di atas ini. Atau wudu orang yang disempurnakan dengan tayamum. Wudu orang yang disempurnakan dengan tayamum ini, misalnya ada di bagian yang dibasuh, yang misalnya di tangan ada luka misalnya, atau di kaki ada luka, yang pada kawa karena banyak diperban, misalnya berperban. Nah, lalu wudunya itu disempurnakan dengan tayamum. Nah, karena kalau anda banyak dari tayamum menyempurnakannya. Antara tayamum dahulu, hanya berwudu, jadi dia menggunakan kalau anda banyak tadi disediakannya ya kan, kalian kenakan banyak. Nah, di sapu di atasnya ada, ya kan ada banyak orang tuh, ya berperban misalnya. Nah, lalu disempurnakan dengan tayamum, kegantian yang pada awal karena banyak tadi. Hanya yang di situ jalan. Ya, di situ ya. Nah, pada awal karena banyak tadi. Jadi disempurnakan dengan tayamum dahulu, antara tayamum pada hulu atau tayamum hulu di sama aja jadi masalah. Tapi tayamumnya sempurna lah. Tayamumnya sempurna untuk menambal. Tayamumnya kamu aja lah. Iya, sama kayak tayamum tuh, kayak tayamum. Ya, oke juga. Makanya itu tadi utaknya kalau pindah situ ya Di sini aja semuanya boleh jalan. Tayamum kayak biasa juga. Biasa juga. Kayak biasa juga. Menambal yang pada kawan dubel. sama banyak tadi. Dubel bisa tinggal yang itu. Iya. Yang bodoh kan tinggal. Dengan wudu atau wudu pada wudu hanya ada tayamum. Nah, secara aja. Itu disunatkan dua, memperbaharunya ya. Nah, perbaharui sunat. Tetapi wudu yang diperbaharui itu apabila sudah dipergunakan dalam sholat sekalipun hanya serakaat. Sekalipun hanya serakaat, artinya dipergunakan sudah untuk sholat. Tidak termasuk sujud tilawah dan sujud syukur, karena kedua ini bukan sholat. Dan juga tidak termasuk tawaf, sekalipun semua itu dihubungkan dengan sholat. Kalau wudunya diperbaharui sebelum sholat, maka sahlah wudunya. Namun makruh karahiyatan tanzih, seperti hukum basuhan yang keempat dalam wudu. Jadi kalau wudu kita tadi belum dipakai lagi misalnya ya kan, nah wudu tadi belum dipakai lagi ya kan, belum dibasuh sembahyang belum lagi ya kan. Nah itu dia sendiri memperbaharunya itu makruh ya kan, makruh seperti hukum basuhan yang keempat dalam wudu.
Artinya sama orang yang berwudu 4 kali basuh. Mestinya 3 kali aja sunatnya ya, tapi ini 4 atau 5 kali. Maka namanya itu makruh hukumnya. Ujungnya banyak. Inilah yang diperpegangi oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah. Tetapi yang diperpegangi oleh Khatib Syarbaini di dalam kitab Mughni bahwa wudunya tidak sah karena tidak dituntut memperbaharuinya. Wudunya tidak sah dari sendiri. Karenanya sudah berwudu tadi. Sudah berwudu belum dipakai lagi wudunya. Kalau diperbaharuinya ada sahnya dari sendiri. Wudunya pendapat Khatib Syarbaini ya, di pendapat sendiri. Sampai sini adalah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa dosa kita, guru kita dan tangga kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan segala hajat kita yang baik dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita dalam husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.